Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oliva Fitriana. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2211102431244. Kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah pengantar bisnis. Baik, saya akan menjelaskan modul pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Apa sih tujuan bisnis? Seorang pembisnis sudah tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam atau bisa disebut dengan vicious circles, dan kebutuhan keinginan atau disebut dengan need and wants. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang yang berbisnis untuk memenuhi kehidupannya. Namun setelah kehidupan terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap harus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya, dan akhirnya bisnis terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan lebih. Kita lanjut. Tujuan bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan, laba atau profit. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas supaya bisnis berkembang. Walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya berbentuk materi atau uang, namun memberikan pekerjaan kepada orang lain atau membuka lapangan pekerjaan, serta dapat mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan sosial, bentuk real dari semua, itu adalah nama harumnya dapat mempekerjakan orang dan bagi sosial di tengah masyarakat. Pengertian bisnis, apa aja nih menurut pengertian bisnis yang dapat kita pahami? Satu, yaitu menurut Hughes dan Kapur, suatu individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yaitu Brown dan Pretello, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu Buni dan Kurtz, semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Yang keempat yaitu Alan Afua, bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai akan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Yang kelima yaitu Musselman dan Jackson, semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian dapat kita simpulkan nih, bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan tersebut. Pelaku bisnis, kita masuk ke pelaku bisnis. Siapa aja sih pelaku bisnis? Yang pertama yaitu karyawan. Karyawan atau pegawai yang direkrut penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Karyawan nyaman bekerja secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis itu sendiri. Tidak banyak dari sebuah perusahaan tidak mengembangkan SDM karyawan dengan baik. Contohnya tidak melakukan pelatihan atau training. Hal ini dimaksudkan agar bisnis bisa maju dan pengeluaran terhadap karyawan tersebut merupakan investasi. Oke, yang kedua yaitu penyedia material atau supplier. Perusahaan manufaktur, keberadaan penyedia material atau supplier adalah sangat penting nih dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Supplier telat dalam menyediakan bahan baku, maka produksi bisa terganggu, sehingga kerjasama antar perusahaan dan supplier harus dibina dengan baik agar memproduksi tidak ada masalah baik dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Oke, yang terakhir yaitu pelanggan. Pembeli bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Bahkan dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan bisnis kita sehingga orang lain menjadi pelanggan baru kita. Fokuskan pada kepuasan pelanggan, baca kebutuhan dan keinginan konsumen dan penuhilah. Perbedaan bisnis, bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil umumnya
pemilik menjadi manajer, sedangkan bisnis besar manajer bukanlah pemilik. Daerah operasi bisnis kecil yaitu pada daerah lokal, sedangkan bisnis besar regional atau nasional. Organisasi bisnis kecil adalah organisasi sederhana, sedangkan bisnis besar yaitu organisasi yang kompleks. Bisnis kecil pemilik intim dengan karyawan, bisnis besar pemilik tidak kenal dengan karyawan. Jadi hanya merekrut gitu ya. Bisnis kecil banyak kegagalan, bisnis besar jarang gagal. Kenapa nih? Ya, kita bisa cari tahu kenapa nih sering banyak gagal ya. Bisnis besar yaitu pemilik serba bisa. Bisnis kecil yaitu pemilik serba bisa. Bisnis besar yaitu termanajemen atau manajemen spesialis. Baik, batasan usaha industri atau bisnis. Satu, industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri yang nilai investasinya paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Industri menengah yaitu perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi yang paling banyak 2 juta atau paling banyak 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Baik, kita masuk pada keunggulan dan keberhasilan usaha kecil, yaitu tidak birokratis dan mandiri, fleksibilitas, dinamis, kebanyakan pemiliknya ulet dan bekerja keras. Sedangkan keberhasilan yang diraih oleh usaha kecil ini biasanya sikap kerja keras, optimis, dan berkorban untuk keberhasilan usahanya. Adapun kelemahan usaha kecil yaitu kurang berorientasi pada masa depan, jarang berinovasi, jarang mengadakan kaderisasi, cepat puas, kurang paham manajemen, struktur modal tidak memadahi. Baik, untuk modul pertama cukup sekian, mari kita lanjut ke modul selanjutnya. Baik, kita masuk pada modul kedua yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain pelanggan atau customer, pekerja, pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan, social responsibility customer. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Yang pertama yaitu tetapkan kode etik. Yang kedua, monitor keluhan pelanggan. Yang ketiga, memperbolehkan umpan balik pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Yaitu yang pertama, peraturan keamanan produk, peraturan periklanan, peraturan persaingan industri. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Yang pertama yaitu memastikan tempat maupun peralatannya bisa digunakan dengan nyaman dan baik. Yang kedua yaitu memastikan tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, kesamaan kesempatan tidak ada sara. Keluhan produser, kode etik, undang-undang ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberikan kepada kreditur dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan, yaitu dengan cara kewajiban keuangan dan 2, informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik, pemegang saham, atau manajer perusahaan monitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat, atau bisa juga mencemari air terkait limbah, buangan yang tidak tepat. Biasanya juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan ada pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan.
Tanggung jawab sosial kepada masyarakat, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Sumbangan kepada masyarakat tidak mampu, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau daerah tertentu. Sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial yang menurut Irma Nilasari dalam bukunya Suhendi, yaitu bertanggung jawab kepada pelanggan, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, bertanggung jawab kepada lingkungan, bertanggung jawab pada investor. Implementasi corporate social responsibility, yaitu diantara lain sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, infrastruktur, dan peduli bencana. Oke, sekian dari modul kedua, kita lanjut pada modul ketiga. Kita masuk pada modul ketiga, yaitu mengenai bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum yaitu termasuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara atau PN, perusahaan daerah atau PD, koperasi, perjan, persero, dan yayasan. Sedangkan perusahaan yang berbadan bukan hukum yaitu perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Lingkungan perusahaan atau bisnis. 1. Lingkungan teknologi, 2. Lingkungan hukum dan politik, 3. Lingkungan sosial budaya, dan 4. Lingkungan bisnis. Bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu atau individu. Akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan menggunakan seluruh atau sebagian keluarga untuk menjalankannya. Contohnya toko-toko kecil, seperti itu ya. Kebaikan perusahaan perseorangan nih, mudah didirikan, modal memulai usahanya itu kecil, pengelolaannya fleksibel dan bebas. Kerahasiaan usaha juga terjamin karena tidak memakai karyawan ya, karena memakai keluarga gitu. Bentuk-bentuk perusahaan, kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan ini. Pertanggungjawabannya tidak terbatas, modalnya terbatas, kualitas marginal dan kualitas pekerjaannya juga terbatas, kelangsungan operasi perusahaannya juga terbatas. Bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak. Ada 2 jenis perusahaan perkongsian, yakni perkongsian secara umum yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif, serta perkongsian secara terbatas yang mana yang terlibat hanya beberapa orang atau individu dalam mempertanggungjawabkan. Kebaikan perusahaan perkongsian ini apa aja sih? Lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Kelemahan perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah pertanggungjawaban yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general partner harus membayar semua utang perusahaan dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Perusahaan perseroan terbatas. Kepemilikan usaha. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Tanda kepemilikan tercantum pada surat saham yang dibeli dari pasar saham. Saham perusahaan perseroan terbatas dapat dibagi menjadi 2, yakni saham biasa bisa merupakan saham yang paling banyak jumlahnya dari pendapatan yang diperoleh, dinamakan dividen. Dividen akan dibayar jika perusahaan memperoleh keuntungan besaran dividen tergantung kepada keuntungan yang diterima. Sedangkan saham preferred juga menerima dividen, tetapi jumlahnya ditetapkan pada
Ketika saham tersebut dijual, pembayaran dividen preferred didahulukan dari saham biasa, tetapi hanya dibayar apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas ini yaitu tanggung jawabnya terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang dibayarnya. Kerugian perusahaan tidak ditanggung jawab oleh pemilik saham. Saham perusahaan mudah ditunaikan. Jika pemegang saham ingin menjual, akan mudah dan fleksibel. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas yakni tanggung jawab terbatas, lebih mudah memperoleh modal karena laporan keuangan aset jelas, maka mudah baginya memperoleh modal dari pihak ketiga. Pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas yaitu pendiriannya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian penjelasan saya mengenai modul-modul dari mata kuliah pengantar bisnis ini. Mohon maaf atas banyaknya salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.